Hai, balik lagi di channel Stefanus Marvin. Kalau di video sebelumnya, saya memberikan solusi bagaimana caranya supaya video yang kita akan upload di Instagram tidak terpotong atau tetap utuh ketika kita menggunakan aspek rasio 16:9. Nah, di video ini saya juga akan sharing gimana sih caranya supaya video kita tetap utuh ketika diupload di Instagram dengan aplikasi versi yang terbaru dari Play Store. Nah, bagaimana sih tutorialnya? Langsung aja simak ke videonya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018. Jadi kita langsung aja bikin sequence-nya, bisa pakai file new atau sequence, atau cara cepatnya ketik di keyboard kalian Ctrl N. Nah, ini untuk nama nggak usah di rename, bebas, nggak apa-apa. Lalu ke settings saja. Untuk yang editing mode-nya ini kita pakai DSLR. Untuk yang lainnya teman-teman bisa coba-coba sendiri, tapi kalau saya langsung DSLR aja. Untuk yang time base ini maksudnya frame rate ya, jadi teman-teman bisa pakai 60 atau 30, bebas, sebebas teman-teman, maksudnya seenaknya teman-teman pengennya mana. Tapi kalau yang 30 fps ini ukurannya lebih rendah, kalau 60 fps lebih besar ukuran filenya maksudnya. Lalu untuk frame size nya kita coba langsung aja ke 1080 ya. Kalau 1920 atau 1920 itu Full HD, maksudnya aspek rasionya 16:9. Kalau misalkan 1080x1080 itu 1:1 sesuai dengan aspek rasio untuk feed Instagram video pendek. Untuk yang ke bawah ini teman-teman bisa lewati, nggak usah dibawain. Kalau mau nyesuaiin sama kayak punya saya, bebas, monggo. Kita langsung aja ke klik OK. Nah, di sini kan sudah buat ya sequence 7 atau sequence teman-teman, sequence 01. Nah, untuk clipsnya kita masukkan aja. Nah, ini pakai contoh ini aja, Ctrl C. Teman-teman bisa import dari sini kalau mau. Nah, kalau misalkan sudah diimport, di sini nanti akan keluar. Nah, kita langsung aja coba ngambil dari klipnya. Karena klip saya ini ukuran aspek rasio 16:9 atau 1920x1080, jadi ini langsung auto nge-crop ya, sama kayak kita mau ngupload di Instagram untuk yang versi terbaru. Nah, untuk mengakalinya atau untuk menanggulanginya, kita langsung pergi ke efek control. Nah, ini untuk efek control kan harus manual ya, harus disetting segini nah, supaya rata gitu. Kita klik di klipnya ini, langsung klik kanan, kita cari scale to frame size. Ini di Adobe Premiere Pro CC apapun ada, jadi klik aja. Nah, nanti langsung jadi utuh. Misalkan Full HD ya tetap utuh, tapi kelemahannya bakal jadi mengecil gini. Meskipun kita terlihat utuh gitu ya, tapi nggak full sampai bawah dan atas. Kalau pengen sampai full kayak tadi, nah kayak gini, cuman pinggir kanan kirinya nggak full dong. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan hitam kayak gini kan nggak sesuai nih sama warna feed di Instagram. Kita langsung pergi ke project, kita new item, terus kita color matte, bikin terus warna putih biar sesuai gitu. Kalau mau pengen lebih sesuai lagi warna putihnya ya, teman-teman buka foto di Instagram, di web atau di Chrome ya, langsung aja pick colornya ke situ, terus di color matte gini. Tapi kalau saya nggak mau ribet, ya udah warna putih aja yang penting. Nah, pertama-tama kita klipnya ini arahkan ke V2 ya, atau ke layer yang kedua. Nah, untuk color matte ini taruh yang V1 atau layer yang pertama. Nah, ini kita sudah coba, langsung hasilnya seperti ini. Jadi tidak terlihat seperti dikecilkan, maksudnya tidak seperti tercrop gitu ya. Jadi kesannya ini utuh gitu. Soalnya kan feed Instagram nanti kalau dibuka itu, ini ada contohnya. Nah, kan itu ada putih tuh. Nah, ini biar sesuai sama feed Instagram kita. Terserah kalau mau pakai tips yang pakai aplikasi seperti video tutorial dari saya yang sebelumnya, atau mau tutorial yang pakai ini, bebas, teman-teman bisa pilih salah satu dan langsung aja saya export ya. Export ini maksudnya
kita jadiin video matang gitu ya. Kalau saya pakai Ctrl M. Nah, Ctrl M ini kan ekspor. Kalau mau pakai yang file terus ekspor media, ini boleh, terserah bebas. Kalau saya lebih cepat pakai Ctrl M. Nah, seperti ini. Untuk yang format ini saya pakai H264, itu pakai MP4 ya encodingnya. Nah, untuk preset pakai matte source atau high bitrate. Ini tujuannya supaya bisa sesuai dengan pada saat saya merekam videonya dan saya ngedit. Jadi untuk ekspornya ini sama hasilnya, ukurannya atau resolusinya sama. Nah, untuk output name ini bisa teman-teman ganti, terserah. Nanti browse-nya ke mana terserah. Nah, untuk output sama source ini kan sama sesuai dengan presetnya matte source. Jadi sesuai gitu, sama ukurannya 1080, source-nya juga 1080. Ini 60 fps, 60 fps. Jadi kita samain aja. Nah, untuk yang bagian video ini nggak usah diotak-atik. Jadi ya udah sesuai dengan matte source tadi. Jadi kalau kita ingin menyesuaikan sama, ya udah pilih matte source aja. Oke. Nah, untuk yang di bawah ini teman-teman bisa pakai use maximum render quality atau use previous, maksudnya atau enggak pakai juga nggak apa-apa, di checklist atau unchecklist. Terus yang use previous ini maksudnya ketika kita sudah nge-preview dengan cara sequence render into out atau render effect into out. Jadi kalau ketika ininya sudah kuning atau hijau seperti ini kan hijau. Nah, itu nanti ketika kita ekspor, kalau kita sudah render effect atau render into out itu bisa dicentang supaya proses ekspor atau render atau encoding itu lebih cepat. Jadi kalau misalkan masih merah, kita checklist yang use previous ini nggak penting, jadi nggak guna gitu ya, useless. Kalau kita mau centang it's okay, padahal meskipun padahal kita belum menggunakan render itu tadi, belum menggunakan render into out. Jadi kita render aja dulu. Nah, kan kita sudah render ya. Nah, untuk diekspor ini kita checklist jadi supaya lebih cepat. Contoh ya, ini ya, ekspor. Nah, itu dia tips tutorial dari saya untuk mengakali atau mengatasi bagaimana supaya video kita tetap utuh, tidak tercrop pada saat kita mengupload di Instagram video pendek di versi yang terbaru di Google Play Store atau Android ya. Oke, sekian dari saya. Oke. Nah, itu dia video tutorialnya. Semoga video ini sangat bermanfaat, dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu, dan dukung channel ini supaya channel ini bisa semakin menambahkan video-video terbaru yang sangat bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kamu mendapatkan update terbaru dari video channel ini. Itu aja dari saya, cukup. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.